Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ada pertanyaan, ada beberapa lah pertanyaan. Yang pertama tuh mengenai nazar. Saya kan sering banget ya nazar, kayak misalnya bulan depan kayaknya bakalan naik gaji gitu kan. Kayaknya bakalan naik gaji. Nah, nanti kalau bulan depan naik gaji, saya nazar sekian persen untuk anak yatim, sekian persen untuk macam-macam lah, pokoknya bernazar. Nah, itu sebenarnya boleh apa enggak sih? Setiap kali ada sesuatu yang bakalan terjadi, saya bernazar kayak gitu. Nah, keseringannya tuh nggak kejadian setelah bernazar. Keseringannya nggak kejadian. Pertanyaannya boleh apa enggak? Iya, pertanyaan boleh apa enggak sih sebenarnya setiap kali mau ada sesuatu kayak naik gaji lah contohnya. Pertanyaannya boleh apa enggak gitu kan? Ya kalau namanya nazar ya itu ya boleh-boleh aja. Apapun ya boleh, cuman yang dikhawatirkan kita udah nazar terus udah tercapai terus lupa. Jadi kalau dikit-dikit nazar itu sebenarnya bahaya karena dikhawatirkan lupa, sifat manusia kan itu pelupa. Sekarang harusnya kan kalau naik gaji jadi sekian, oh mau ngasih ini lah, kan yang namanya nolong orang, ngasih orang itu kan kita punya kewajiban. Di dalamnya kan ada hak mereka. Jadi ya kalau kita terbiasa ngasih ya nanti biasa ngasih gede, jadi nggak perlu najar-najar. Nah, kalau nazar sendiri ini maknanya tuh sebenarnya buat apa? Maknanya tuh seperti apa sih? Karena kan ada beberapa teman juga yang cerita sering suka nazar gitu kan. Nih gue kalau punya anak laki, ntar anak gue lahir laki, mau apa? Jadi gitu, benar-benar laki anaknya. Terus dia nazarnya harus langsung cepat-cepat kan? Iya, karena kalau di ntar malah lupa bahaya. Nah, ini sebenarnya nazar ini makna yang sebenarnya itu gimana? Nazar itu apa ya bahasanya ya kalau nazar? Itu sebenarnya untuk memperkuat kita punya niat, punya usaha untuk mengejar sampai ke sana. Gitu. Jadi hikmahnya ya tergantung orangnya juga. Ntar kalau nggak terbukti, bisa nggak tercapai, malah punya negatif pikirannya. Yang jelas gini, hak dan kewajiban kita itu kan kita udah tahu, itu dijalani. Jadi nggak perlu mau ngasih seseorang harus najar dulu, nggak perlu seperti itu. Apa bedanya dengan janji? Najar ya itu janji. Makanya kalau janji nggak ditepati kan lebih berat. Berarti Apa? sama. Nazar Sama. Nazar tuh janji. Iya. Jadi, kalau udah punya janjinya ya berat lah kalau sampai lupa. Apalagi kalau nazar nih misalnya punya usaha, kalau usahanya maju, ya kan? Nanti saya mau ngasih biasanya misal 2,5% jadi 10% tiap bulannya. Nah, terus nyantai. Wah, itu cara najar yang harusnya yang bener itu. Kalau najar, kita bernazar nih kalau dagangan saya lakunya banyak, mau ngasihnya 10%. Nah, kita mempromosinya semakin kencang, bukannya terusnya nyata-nyata gue udah najar ini. Jangan malah seperti itu mah sama aja nyuruh Allah yang suruh dagang. Nah, bedanya kalau kita bernazar sama enggak, sama-sama nih, sama-sama kerja keras ya kan. Yang satu bernazar misalkan jadi ngasih 10% ke anak yatim, yang satu enggak, tapi sama-sama kerja keras. Bedanya di mana tuh? Apakah yang bernazar akan
99% lebih pasti terkabul, apakah enggak, apakah sama aja? Enggak juga. Ya semua kan udah ada ngatur, jadi nggak ada kaitannya itu. Mau nazar mau enggak, gimana Allah mengiyakan. Yang repot itu kalau nazar terus terpenuhi terus lupa. Berarti Itu nazar tuh sebaiknya jangan dong ya? sebaiknya jangan karena dikhawatirkan lupa. Kalau lupa, nah itu kalau lupa gimana tuh? Apakah kita dapat Nah ya, hukuman, apa dapat dosa kah, atau nah itu harus dikaji lagi, dibaca lagi kesepakatan para ulama berdasarkan hadis-hadis itu seperti apa. Makanya aku nggak pernah nganjurin orang bernazar, nggak pernah. Ya intinya jangan pernah bernazar aja. Kalau bernazar itu kita menjadi kuat dan kita ngasih tahu orang terdekat, itu nggak jadi masalah. Yang penting dia jangan sampai lupa. Oh. Nazar itu sebenarnya untuk memperkuat. Saya nih kalau lulus, nah terus belajarnya makin kencang. Bukannya berarti, wah saya kalau lulus terusnya nyantai-nyantai. Saya udah nazar ini. Nah itu kan ada yang kayak gitu tuh, nyantai-nyantai aja. Udah nazar ini, ntar kita lihat gitu. Allah ngabulin enggak. Sama aja Allah suruh belajar itu, suruh ngelulusin kita yang nggak belajar. Oh iya, iya. Iya, harusnya kita belajar, ya namanya usaha tuh dikerjain, Allah mengiyakan apa enggak, mengabulkan apa enggak. Jadi masuknya ke dalam sisi kategori dalam ruang lingkup ke doa sebenarnya itu. Nazar itu. Iya, ruang lingkupnya. Karena belum tentu di bahasa umum mah di ACC gitu ya. Di ACC apa enggak gitu sama Allah. Oh gitu. Jadi pokoknya jangan pernah nazar terusnya kita nggak melakukan yang harusnya kita lakukan. Nazar pengen lulus tapi terus nggak belajar. Udah nazar ini biasanya kalau nazar pasti lulus. Wah itu kan ada yang bocah-bocah yang kayak begitu pemahamannya, pemikirannya, ya kan? Udah nazar biasanya dilulusin nanti karena kan jadi itu mah ya kebayang lah, ngebingungin diri sendiri nantinya. Ya udah gitu aja cukup Pak. Saya berarti jadi tahu nih, saya kan sering nazar. Berarti saya jangan begitu lagi, kerja keras mah tetap ya. Iya, cuma jangan gampang dikit-dikit nazar. Iya, mendingan berdoa ya. Terus kerja keras, ya udah hasil ya gimana dikasihnya gitu. Yang penting tugas dikerjakan, selesai ya udah. Ya udah, makasih banyak penjelasannya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.